lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Belpre adalah kota kecil yang letaknya di sepanjang sungai Ohio. Pada tanggal 19 September 1996, kepolisian Belpre mendapat telepon dari seorang polisi yang mengabarkan istrinya Jennifer, 30 tahun, hilang. Polisi tersebut bernama Jack McCready. Jack adalah seorang polisi lalu lintas yang cukup dikenal di wilayahnya, juga istrinya Jennifer. Keluarga Jack dikenal harmonis dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Jack bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai polisi teladan di Belpre. Tak heran wajahnya kerap muncul di media lokal, sehingga masyarakat cukup mengenal sosoknya. Terkait dengan kasus hilangnya Jennifer, detektif Dave Garvey ditugaskan untuk memimpin investigasi kasus tersebut. 3 jam setelah melaporkan kasus hilangnya Jennifer, Jack menelpon lagi mengatakan bahwa istrinya meninggalkan cincin pernikahan mereka. Kondisi rumah juga rapi sehingga menurutnya tidak ada masalah yang serius dengan istrinya. Dia menghilang karena merasa kecewa dengan pernikahannya. Sementara itu orang tua Jennifer tidak percaya ketika dikabari putrinya hilang setelah pergi dari rumah. Itu tidak mungkin terjadi, kata mereka. Jennifer selalu pamit kepada orang tuanya jika hendak bepergian lama. 4 jam kemudian, polisi yang sedang bertugas di lapangan menemukan mobil Jennifer di pinggir Sungai Ohio, tapi mobil dalam keadaan rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda adanya tindakan kasar terhadap Jennifer yang memungkinkan terjadinya perlawanan. Sementara itu, detektif mulai memasang informasi hilangnya Jennifer di berbagai sudut kota. 5 hari sudah berlalu, namun tidak ada kabar apapun yang dapat membantu mengungkap misteri hilangnya Jennifer. Baik orang tua maupun teman-teman Jennifer yakin bahwa Jennifer tidak mungkin menghilang tanpa membawa anak-anaknya. Mereka curiga sesuatu yang buruk terjadi padanya. Karena sudah 10 hari tidak ada perkembangan, seorang staf polisi yang menerima telepon pada saat Jack melaporkan kasusnya, Moni Tanner, memberi saran kepada detektif untuk mencoba berkonsultasi dengan paranormal yang bernama Georgia. Selama ini Georgia sukses membantu banyak kasus yang terjadi di wilayah Washington County. Namun detektif Dave menjawab, "Kalau kamu tertarik, silakan lakukan saja. Saya tidak tertarik dengan cara-cara seperti itu. Saya tidak mau diremehkan dan ditertawakan orang." Lalu Moni menelpon Georgia dan menanyakan keberadaan Jennifer. Georgia menjawab, Jennifer tidak hilang tapi sudah meninggal. Moni memberitahu detektif Dave apa yang didapat dari Georgia. Detektif menjawab, "Silahkan kalau kamu percaya, itu hakmu, tapi saya boleh tidak. Itu terserah pendapat masing-masing." Karena hampir 2 minggu tidak ada petunjuk apapun, maka terpaksa detektif Dave menuruti saran Moni. Kemudian dia menelpon Georgia. Georgia menjawab, Jennifer sudah meninggal dihabisi seseorang dengan sebutir timah putih menembus kepala bagian kanan. "Anda tahu siapa pelakunya?" tanya detektif. Georgia menjawab, "Ya, pelakunya akan mengingatkan Anda pada lumberjack. Maksud saya secara fisik. Lumberjack adalah julukan bagi para penebang pohon di wilayah Amerika Utara yang bekerja di perusahaan penebangan kayu pohon-pohon besar. Mereka biasanya berbadan kuat, tinggi dan besar. Artinya secara fisik pelaku bertubuh tinggi, besar dan kuat. Namanya kebetulan juga Jack," lanjut Georgia. Kemudian detektif menanyakan pekerjaan pelaku. Georgia menjawab, "Anda mungkin tidak menyangka dia adalah seorang polisi." Detektif Dave langsung ingat suami Jennifer. Badannya tinggi besar mirip lumberjack, namanya juga Jack. Dia juga seorang polisi. Apakah yang dimaksud Georgia adalah Jack suami Jennifer? Detektif bertanya, di mana dia bisa menemukan tubuh Jennifer? "Saya tidak tahu, tapi saya bisa menuntun Anda. Pergilah ke arah selatan ke wilayah Torch. Teruslah berjalan sampai Anda melewati tanda seperti ekor dan tanda bertuliskan T298. Di dekatnya ada jalan masuk yang sudah
jarang dilalui. Di sana nanti Anda akan menemui kuburan Jennifer. Wilayah Torch di bagian selatan Belpre. Kemudian gambar ekor, tanda bertuliskan T298. Detektif benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Georgia. Dalam kebingungannya, tanpa diduga, tiba-tiba seseorang datang ke kantor polisi dan mengatakan ada hal yang aneh. Dia melihat seorang polisi lalu lintas dengan mobil patroli pada dini hari masuk ke jalan di wilayah Township 298. Padahal jalan itu sudah tidak dilalui mobil. Dulu jalan itu dipakai untuk mengangkut tangki minyak dari sebuah perusahaan kilang minyak, tapi sekarang sudah tutup. Jadi untuk apa seorang polisi lalu lintas dalam suasana yang sepi datang ke sana? Karena curiga dia melaporkan. Begitu mendengar 298, Detektif Dave langsung ingat petunjuk yang diberikan oleh Georgia. Namun demikian dia masih ragu apakah betul yang dikatakan dia sama dengan yang disampaikan oleh Georgia. Untuk itu dia langsung mengecek ke lokasi yang dimaksud orang tersebut. Begitu menuju ke arah selatan, dia melihat tulisan Torch. Ketika terus melajukan mobilnya, dia melihat tanda ekor dan tulisan T298. Dan benar, di situ memang ada jalan turun, jalan bekas pabrik minyak yang sudah tidak dipakai lagi. Seperti petunjuk yang diberikan Georgia, dia langsung menuju ke tempat yang agak naik sedikit. Begitu mengamati tanah yang ada di depannya, dia curiga melihat ada bekas tanah yang baru digali. Pelan-pelan digalinya tanah itu dengan tangan, namun sebelumnya dia minta izin kepada Jeff Shiver, kepala polisi di wilayah itu. Jeff Shiver sendiri ketika mendapat laporan tersebut terkejut. Bagaimana mungkin seorang polisi dari wilayah lain memasuki jalan yang sudah tidak dipakai di wilayahnya? Instingnya sebagai polisi mengatakan ada hal yang mencurigakan. Detektif Dave menceritakan kepada Shiver apa yang dia dengar dari Georgia. Dan mereka berdua pun terus menggali tanah yang nampaknya dipakai untuk mengubur. Tak lama setelah itu terlihat plastik nilon biru. Yakin di situ ada seorang dikubur, Detektif Dave meminta bantuan peralatan dan tenaga. Tanah itu pun mulai digali dengan skop. Tak lama kemudian muncul plastik berwarna putih. Ketika plastik itu dibuka, ternyata Jennifer McCready sudah meninggal dengan luka senpi di sebelah kanan kepala, persis yang dikatakan Georgia. Dia mengenakan setelan piyama warna oranye. Kasus Jennifer sebagai orang hilang menjadi kasus penghilangan nyawa. Pukul 2:30 pagi, orang tua Jennifer mendapat telepon dari Detektif Dave menyampaikan kabar duka bahwa Jennifer sudah meninggal dan tubuhnya sudah ditemukan. Tentu saja kedua orang tuanya sangat syok dan berduka. Paginya Detektif Dave menyampaikan berita itu kepada Jack di kantornya. Jack langsung drop, menunduk dan menutupi wajahnya beberapa detik. Namun kemudian dia mengucapkan terima kasih. Anehnya tidak ada sedikit pun air mata di wajahnya. Dan yang lebih aneh lagi, dia tidak menanyakan kepada detektif kenapa Jennifer meninggal, di daerah mana persisnya dia ditemukan. Sesuatu yang ganjil untuk seseorang suami yang kehilangan istri. Ini membuat kecurigaan detektif Dave pada Jack semakin kuat. Maka Jack pun diinterogasi. Namun Jack diam, tidak menyampaikan sepatah kata pun. Lalu dia melepas semua atribut kepolisiannya, juga senpinya, dan berlalu tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, detektif menggeledah rumah Jack. Di atas garasi ditemukan barang-barang pribadi Jennifer yang bisa dijadikan sebagai barang bukti, juga senpi yang dipakai untuk menghabisi korban. 3 hari setelah ditemukannya tubuh Jennifer, Jack dijebloskan ke penjara. Tentu saja berita ini menggegerkan seluruh masyarakat Belpre. Bagaimana mungkin seorang polisi yang mendapat penghargaan sebagai polisi teladan melakukan perbuatan yang sangat keji? Di pengadilan, Jack tetap tidak mengakui perbuatannya. Dia mengatakan tidak bisa dituduh sebagai pelaku karena tidak ada saksi dan TKP-nya. Namun jaksa penuntut mengatakan fakta bahwa pada saat ditemukan Jennifer memakai baju tidur menunjukkan dia ada di dalam kamar dan sedang tidur.
karena seorang wanita tidak mungkin keluar rumah dengan menggunakan piyama tidur. Jadi pelakunya pasti Jack. Juga satu orang saksi, teman kantor Jennifer, mengatakan bahwa korban sangat menderita dengan pernikahannya karena Jack sering melakukan KDRT dan ingin segera bercerai dengan Jack. Ketika peristiwa tragis itu terjadi, Jennifer sedang mengurus perceraiannya dengan Jack. Namun Jack marah dan tidak setuju. Karena itu dia menghabisi Jennifer. Kemudian langsung dibungkus plastik, dibawa ke wilayah township dengan rencana suatu saat akan dipindahkan lagi ke tempat yang lebih aman. Melalui sidang yang berlangsung selama 14 jam, akhirnya Jack dinyatakan bersalah telah menghabisi istrinya dan dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Menurut jaksa, masyarakat Belpre berhutang budi kepada Georgia atas ditemukannya tubuh Jennifer dan pelakunya. Juga kedua orang tua Jennifer mengucapkan terima kasih kepada Georgia. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan terima kasih sudah menyaksikan.